Halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan alur cerita di Osiris Child? Mudah-mudahan bisa memberi manfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Elysium. Elysium adalah film aksi fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2013. Ditulis dan disutradarai oleh Neil Blomkamp, serta dibintangi oleh Matt Damon, Jodie Foster, Alice Braga, dan William Fichtner. Berkisah tentang keadaan dunia masa depan, di mana seorang mantan narapidana menjadi pahlawan dalam memperjuangkan keadilan bagi umat manusia. Pasti pada penasaran kan? Bagi teman-teman yang sudah menonton filmnya ataupun sudah menonton rekapannya di channel lain, sangat disarankan untuk menonton lagi, karena mungkin saja kalian akan mendapatkan pengalaman menonton yang berbeda di channel ini. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah penjelasan tentang kondisi masa depan, tepatnya di akhir abad 21, di mana dunia dilanda penyakit, polusi udara, serta kelebihan populasi. Oleh karena itu, bumi menjadi tempat hunian bagi orang miskin dan para penjahat. Sedangkan orang-orang kaya hidup di sebuah surga yang mereka bangun di luar angkasa. Surga itu disebut Elysium. Max adalah seorang anak yang rajin dan memiliki kemauan yang kuat. Dia sudah tidak memiliki siapapun. Dia tinggal di sebuah gereja dan membantu para suster. Suatu hari dia diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Frey. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menjalin persahabatan, karena mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menjadi warga Elysium. Sebuah cita-cita yang tidak mungkin dapat dicapai oleh penduduk bumi karena kemiskinan dan kejahatan yang menyebar bagaikan penyakit. Oleh karena itu, Max harus mencuri dan mengumpulkan uang demi menjadi imigran gelap di Elysium. Suster yang merawat Max sangat kecewa ketika mengetahui hal itu. Dia berpesan kepada Max bahwa jangan sampai keindahan Elysium membuatmu lupa akan tempat asalmu. Waktu pun berlalu. Kini Max sudah tumbuh dewasa dan bekerja di sebuah pabrik bernama Armadine. Saat ini Max berstatus bebas bersyarat karena sebelumnya dia ditahan atas kejahatan pencurian mobil. Suatu hari, saat hendak berangkat kerja, Max dihukum karena dianggap mempermainkan petugas keamanan. Tangan Max dibuat patah dan diwajibkan untuk melapor ke petugas administrasi agar status bebas bersyaratnya tidak dicabut. Akhirnya Max pun ke rumah sakit untuk mengobati tangannya yang patah. Secara kebetulan, dia bertemu kembali dengan sahabat lamanya yang kini menjadi perawat. Di sini kita diperlihatkan bagaimana kondisi rumah sakit yang benar-benar penuh karena wabah penyakit dan udara yang kotor membuat sistem kekebalan tubuh manusia menjadi turun. Karena sedang terburu-buru, Max pun segera pergi melaporkan kesalahannya ke bagian administrasi. Max sangat terkejut hanya karena kesalahpahaman status bebas bersyaratnya yang akan berakhir dalam beberapa hari lagi, malah diperpanjang menjadi 8 bulan. Robot itu juga bisa mendeteksi nada bicara manusia. Oleh karena itu, Max akan dihukum jika mencoba menyindir petugas. Hari yang sangat berat bagi Max karena mengalami hal-hal yang menyebalkan. Ditambah lagi, hari itu Max dibayar dengan separuh gaji karena tangannya patah dan dianggap tidak bisa bekerja dengan baik seperti biasa. Sudah tidak ada lagi rasa peri kemanusiaan di bumi terkutuk itu. Beberapa penduduk bumi yang memiliki cukup dana akan membayar sejumlah uang kepada Spider untuk diselundupkan ke Elysium. Kebanyakan dari mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu kesehatan. Selain udara dan air yang bersih, ada satu hal lain yang membuat penduduk bumi sangat ingin menjadi warga Elysium, yaitu mesin kesehatan atau disebut medbay. Dengan mesin itu, kaum elit Elysium bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Tetapi untuk tiba di sana, mereka harus melewati sistem keamanan yang sangat ketat. Hanya sedikit manusia yang berhasil dengan selamat tiba di Elysium. Apalagi semenjak Delacorte menjabat sebagai Menteri Pertahanan, setiap pesawat yang berani memasuki wilayah Elysium tanpa izin akan dihancurkan. Bahkan dia tidak segan-segan membunuh manusia yang melakukan perlawanan ketika berhasil ditangkap.
Tindakannya sering mendapatkan kecaman dari Patel selaku Presiden Dunia. Delacorte juga dianggap melanggar undang-undang karena menggunakan agen Kruger, seorang agen yang telah diberhentikan karena melakukan banyak kejahatan dan dianggap mengalami gangguan jiwa. Tetapi Delacorte menjelaskan bahwa yang dia lakukan bertujuan untuk mengamankan warga Elysium dari manusia-manusia bumi yang kotor dan berpenyakit. Armadyne adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertahanan dan teknologi. Bekerja sama dengan Delacorte sebagai Menteri Pertahanan, selama bertahun-tahun mereka menyediakan android yang akan dijadikan petugas keamanan, baik di bumi maupun Elysium. Selain itu, Armadyne juga membangun sistem keamanan untuk menjaga Elysium dari para penyusup. Karena kontraknya dengan pemerintah akan segera berakhir, maka John Carlyle sebagai pemilik perusahaan menemui Delacorte untuk membahas masalah itu. Kali ini dia mendapatkan tawaran berupa perpanjangan kontrak kerjasama untuk 200 tahun ke depan. Sebuah penawaran fantastis dan sangat sulit ditolak oleh John. Tetapi ada sebuah niat jahat di balik kontrak itu. Delacorte meminta John meriset sistem Elysium untuk mendukung presiden baru. Kembali ke Max, suatu hari dia mengalami kendala saat bekerja. Tanpa disadari, ada peron yang mengganjal pintu ruang tungku sehingga menghambat proses pengerjaan robot. Walaupun berbahaya, atasan Max tetap memerintahkannya masuk dan menggeser benda itu. Akhirnya Max terkunci di dalam hingga terpapar radiasi tingkat tinggi. Tidak ada santunan ataupun jaminan sosial pekerja yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Max hanya diberikan beberapa kapsul yang akan membuat organ tubuhnya tetap berfungsi. Dan bahkan, John sebagai pemilik perusahaan menatap Max dengan jijik. Dia memerintahkan anak buahnya untuk segera mengeluarkan Max. Max yang kini dalam keadaan sekarat membutuhkan pengobatan dari Med Bay untuk menyelamatkan hidupnya yang hanya tersisa 5 hari. Oleh karena itu, dia meminta sahabatnya Julio mengantarkannya ke Spider untuk mendapatkan tiket ke Elysium. Dahulu sebelum Max dipenjara, dia bekerja untuk Spider sebagai pencuri mobil. Tetapi melihat keadaan Max yang sudah tidak mungkin melakukan hal itu, Spider menawarkan Max pekerjaan lain, yaitu membajak kekayaan serta kode akses para kaum elit dengan memindahkan data-data mereka ke otak Max. Karena tidak mempunyai pilihan lain, Max pun terpaksa menyetujui hal itu. Tapi dia mengajukan syarat tambahan untuk mengajak sahabatnya Julio ke Elysium dan menjadikan John Carlyle, pemilik perusahaan Armadyne, sebagai target mereka. Menyadari misi yang akan dilakukan Max tidak mudah, serta target yang dipilih Max adalah seorang pengusaha jasa keamanan, sudah pasti mereka akan berhadapan dengan android, bahkan pasukan keamanan lain yang dikirim dari Elysium. Oleh karena itu, Spider menyiapkan peralatan khusus berupa armor, terdiri dari lengan robot yang akan dihubungkan ke sistem saraf Max. Lalu kepala Max akan ditanamkan sebuah port yang berfungsi sebagai penyimpan data. Beberapa waktu kemudian Max telah siuman. Sandro, sebagai ahli teknologi di kelompok Spider, memeriksa hasil kerjanya pada tubuh Max. Menurutnya kini Max telah siap untuk bertugas dan akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mereka pun langsung memata-matai pabrik untuk mengetahui gerak-gerik John. Dan kebetulan di hari itu John mempunyai janji dengan Delacorte untuk memprogram data Elysium. Oleh karena itu, dia memindahkan semua datanya ke memori chip pribadinya. Dengan menggunakan senjata yang diberikan Sandro, Max melumpuhkan pesawat John dan memaksanya melakukan pendaratan darurat. Critical engine failure. Hal itu dideteksi oleh Delacorte di Elysium. Dan lagi-lagi, dia melakukan pelanggaran dengan menugaskan agen gila bernama Kruger, yang seharusnya dilarang bertugas. Kembali ke tim Max, mereka telah berhasil tiba di lokasi pesawat John. Sesuai dengan perkiraan Spider, John akan dikawal oleh beberapa android. Disinilah armor Max sangat berguna. Dengan kekuatan lengannya, dia berhasil menghancurkan robot pengawal John. Sandro pun langsung mengunduh data yang ada di memori chip milik John. Tetapi sangat disayangkan,
Ternyata data-data itu dikunci, sehingga Sandro langsung melarikan diri. Tiba-tiba saja keadaan menjadi kacau sejak Kruger dan timnya tiba. Ditambah lagi racun yang ada di dalam tubuh Max mulai bereaksi. Dengan senjata canggihnya, Kruger meledakkan Sandro. Lalu Julio pun ikut terbunuh setelah mencoba menyelamatkan Max. Melihat sahabatnya tewas, Max pun mencoba bangkit dan menembak Kruger. Tetapi lagi-lagi Kruger menggunakan peralatan canggihnya, sehingga dia hanya terpental dan mengalami cedera ringan. Setelah berhasil melumpuhkan Kruger, Max pun bergegas untuk melarikan diri dari luka tusuk di bagian perutnya. Dia menuju ke rumah sakit untuk menemui Frey, tetapi karena saat ini Max berstatus buronan, maka dia dibawa ke rumah Frey untuk diobati. Sementara itu, setelah mengetahui tentang kematian John, Delacourt memerintahkan Kruger untuk menangkap Max dalam keadaan hidup, karena Delacourt membutuhkan data-data yang ada di dalam kepala Max untuk melakukan kudeta. Keesokan paginya ketika Max terbangun, Frey mengetahui bahwa Max sudah mendapatkan tiket ke Elysium. Oleh karena itu, dia meminta pertolongan Max untuk mengobati penyakit leukemia yang diderita oleh putrinya Matilda. Tetapi Max tidak bisa melakukan hal itu, karena tiket Elysium terhubung ke DNA, sehingga hanya pemilik tiketlah yang bisa menggunakan Medbay. Di sini Matilda bersikap sangat baik. Dia mencoba membalutkan perbannya ke tangan Max. Tetapi Max tidak berani memberikan harapan kepada Frey dan Matilda, karena dia sendiri tidak yakin akan bertahan berapa lama dengan seluruh racun yang ada di dalam tubuhnya. Max pun bergegas untuk meninggalkan rumah Frey demi keselamatan mereka. Kini, dia akan menuju ke markas Spider untuk menyerahkan data tersebut agar bisa berangkat ke Elysium. Setelah menghancurkan drone yang dikirim Kruger untuk melacaknya, akhirnya Max tiba di markas Spider. Di sana dia dijelaskan bahwa data-data tersebut tidak hanya bisa memprogram ulang Elysium, tetapi juga bisa membuka pembatas yang memungkinkan seluruh umat manusia yang ada di bumi bisa menjadi warga Elysium. Tetapi sangat disayangkan data-data yang dimaksud Spider tidak bisa menyelamatkan hidup Max, karena saat ini langit telah ditutup oleh Delacourt, sehingga Max harus menyerahkan diri ke Kruger untuk bisa berangkat ke Elysium. Spider tidak punya alasan lagi untuk menahan Max, karena dia sendiri tidak bisa memberikan akses ke Elysium. Akhirnya Spider secara diam-diam menempelkan pelacak di armor Max, karena data-data yang ada di kepala Max sangat penting bagi masa depan umat manusia. Dengan menggunakan drone yang dihancurkannya, Max menyerahkan diri. Dia membuat kesepakatan dengan Kruger untuk menyerahkan data tersebut, dengan syarat Max harus dibawa ke Elysium dan diizinkan menggunakan Medbay. Setelah menerima laporan dari Kruger, Delacourt pun langsung membuka akses langit. Terjadi kecelakaan saat Kruger mencoba merebut granat yang digenggam Max. Hal ini menyebabkan wajah Kruger terkena ledakan serta pesawat mereka jatuh di pekarangan rumah kaum elit. Frey langsung membawa Matilda ke dalam rumah tersebut untuk menggunakan Medbay. Sayangnya tanpa barcode Elysium, mesin itu tidak akan berfungsi. Lalu setelah melumpuhkan Max, anak buah Kruger langsung menangkap Frey beserta anaknya. Dibukanya akses penerbangan membuat kelompok Spider bisa dengan mudah menyusup ke Elysium. Setibanya di sana, Spider langsung mencari Max dengan menggunakan pelacak untuk mengamankan data yang ada di kepala Max. Sementara itu Kruger dibawa ke Medbay yang berada di ruangan senjata. Karena ledakan tersebut tidak menghancurkan otaknya, maka Kruger masih bisa diselamatkan. Di sini kita diperlihatkan bagaimana kemampuan Medbay itu merekonstruksi bagian wajah Kruger yang hancur hingga menjadikannya kembali muda. Lalu Delacourt pun datang menemui mereka. Dia tidak bisa menerima kecerobohan Kruger yang menjatuhkan pesawat tanpa izin di pemukiman warga. Tiba-tiba Kruger menikam leher Delacourt untuk menyingkirkannya, karena pria itu telah mengetahui data yang berada di dalam kepala Max dan berencana menguasai Elysium. Kembali ke Max yang berada di ruangan lain, dengan kekuatan lengan robotnya dia berhasil melepaskan diri dan menyerang para dokter. Lalu dia pun bergegas untuk menyelamatkan Frey yang berada di ruang senjata. Di sana Frey hendak disiksa oleh anak buah Kruger. Beruntung Max tiba tepat waktu sehingga dia berhasil menyelamatkan wanita itu.
Lalu Max mengantarkan Frey dan anaknya ke elevator untuk naik ke permukaan. Tetapi Max tidak bisa ikut bersama Frey karena saat ini Max menjadi buruan seluruh petugas keamanan dan juga agen Kruger. Setelah berpisah dengan Frey, tiba-tiba saja Spider datang. Max meminta salah satu anak buah Spider untuk menjaga Frey di permukaan. Sementara itu yang lainnya akan membantu Max mengalahkan agen Kruger. Tak lama kemudian, sebuah shuriken menancap di tubuh anak buah Spider yang ternyata berasal dari Kruger. Sangat mengejutkan, selain bisa melumpuhkan, shuriken itu juga bisa meledak. Lagi-lagi Kruger berlindung di balik gelombang perisai ketika Max menggunakan senapan canggih yang dia temukan di ruang senjata. Saat ini keadaan Max benar-benar tidak menguntungkan. Ditambah lagi serangan racun yang ada di dalam tubuhnya membuat sistem saraf Max terganggu. Spider pun berusaha membantu Max dengan cara menerjang Kruger. Tetapi seperti yang kita tahu, Kruger adalah agen profesional yang pastinya bukan tandingan Spider. Merasa di atas angin, Kruger terus membanggakan kemampuannya bertarung. Lalu Max menerjangnya dan berhasil memutuskan penghubung armor Kruger. Pria gila itu pun belum mau menyerah. Dia masih saja berusaha menghancurkan Max dengan cara mengikatkan sebuah granat ke armor Max. Akhirnya pertarungan pun dimenangkan Max dengan mematahkan armornya dan menjatuhkan Kruger. Waktu mereka sudah semakin sempit, Spider meminta Max untuk segera pindah ke ruangan yang lebih aman agar bisa menjalankan program yang ada di kepala Max. Dan ternyata, menjalankan program tersebut akan menyebabkan kematian bagi Max. Tetapi dia tidak keberatan dengan hal itu, karena sejak awal Max telah mengetahuinya. Lalu Max menghubungi Frey untuk terakhir kalinya dan menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa menepati janji untuk menyusul Frey. Sebagai gantinya, dia akan menepati janji yang diucapkannya ketika mereka masih kecil. Kini Max merasa bahwa ternyata hidupnya berguna bagi orang lain, bahkan berguna bagi seluruh umat manusia. Akhirnya Max pun menghembuskan nafas terakhirnya setelah menekan tombol untuk menjalankan program. Film pun ditutup dengan menampilkan Elysium yang telah diprogram ulang. Presiden Patel berusaha menangkap Spider tetapi ditolak oleh android. Karena kini, Spider adalah warga Elysium. Di tempat lain, Matilda bisa kembali tersenyum setelah disembuhkan dari penyakit leukemianya. Serta ditampilkan juga Elysium mengirimkan semua medbay-nya untuk menyembuhkan penduduk bumi. Karena kini, sistem mendeteksi bahwa semua manusia yang ada di bumi adalah warga Elysium. Kini Elysium telah terbuka bagi siapa saja. Tidak ada lagi yang membedakan antara si kaya dan si miskin, karena mereka semua adalah manusia. Bagaimanakah nasib manusia selanjutnya? Akankah kecanggihan teknologi yang mereka miliki bisa menciptakan kedamaian abadi seperti di surga? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita Elysium? Apakah menarik? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Di masa depan, tepatnya di akhir abad 21, selain terjadi lonjakan populasi, manusia juga melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber daya alam yang menyebabkan rusaknya lingkungan. Pembangunan pabrik-pabrik juga menyebabkan polusi udara, sehingga bumi menjadi sebuah planet yang tidak layak huni. Orang-orang terkaya di dunia, atau kita sebut kaum elit, yang telah menikmati semua kekayaan alam bersatu untuk membangun sebuah stasiun antariksa dengan ukuran sangat besar, yang mampu menampung jutaan manusia. Stasiun tersebut diberi nama Elysium. Tidak seperti stasiun antariksa pada umumnya, di Elysium para ilmuwan menciptakan atmosfer dan udara yang bersih, sehingga kaum elit bisa hidup dengan sehat. Ketika pembangunan Elysium selesai, orang-orang kaya tersebut pindah ke sana dan membawa semua teknologi dan pengetahuan mereka. Yang tersisa di bumi hanya orang-orang tidak mampu dan para kriminal yang diperbudak untuk memperkaya kaum elit yang berada di Elysium. Untuk mengamankan warga Elysium dari kemungkinan invasi para kriminal dan pemberontak dari bumi, John Carlyle, melalui perusahaannya yang bernama Armadyne, menciptakan sebuah sistem keamanan di Elysium. Selain itu juga Armadyne memproduksi robot atau android yang diprogram sebagai petugas keamanan di Elysium, dan beberapa ada yang ditempatkan di bumi untuk mengawasi dan mengamankan manusia. Selain petugas keamanan, juga ada android-android lain yang diprogram sebagai petugas administrasi dan kesehatan. Semua penduduk bumi dianggap rendah oleh kaum elit, bahkan lebih rendah daripada android yang mereka tugaskan di bumi. Hal ini berdasarkan hukum yang mengancam Max atas perubahan nada bicaranya.
yang dianggap menyindir atau menghina android yang diprogram sebagai petugas federal. Salah satu benda yang sangat menarik di film ini adalah medical pod, atau disebut medbay, sebuah mesin yang mampu menyembuhkan segala jenis penyakit dan mencegah penuaan karena dapat meregenerasi sel-sel yang sudah mati. Bahkan jika dilihat dari kemampuannya, mesin ini memungkinkan kaum elit dapat hidup lebih lama, bahkan hidup abadi. Hal ini berdasarkan perpanjangan kontrak Armadain selama 200 tahun, yang mana tidak mungkin manusia normal bisa hidup selama itu. Selain udara dan air yang bersih, mesin inilah yang membuktikan betapa angkuhnya kaum elit Elysium, yang hanya ingin menikmati kesehatan dan keabadian untuk mereka sendiri. Padahal mereka tahu bahwa keadaan planet asal mereka sedang sekarat. Bagi yang sudah menonton Alien series atau The Passengers, pasti sudah tidak asing dengan mesin ini. Tetapi mungkin medbay milik Elysium ini lebih canggih, karena tidak hanya mendeteksi tetapi juga bisa menyembuhkan tanpa obat ataupun operasi. Pesan yang saya ambil dari film ini adalah setiap kehidupan pasti memiliki tujuan. Oleh karena itu, seburuk apapun hidupmu saat ini, pasti suatu saat akan berguna bagi orang lain. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah, pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!